Teman-teman tolong perhatikan baik-baik, simak sampai selesai. Informasi yang saya berikan ini sangat penting terkait dengan mafia sertifikat. Di tangan saya ada 2 buah sertifikat yang mana sebelumnya adalah milik FR dan sekarang berada di tangan saya, ya. Dan kronologis kejadiannya adalah seperti ini. Saya dijebak untuk atau istilahnya saya masuk ke jebakan si FR ini. Si FR ini macet di bank terakhir yaitu Bank BPR dan meminta saya untuk membantu menebus sertifikat. Setelah saya tebus sertifikat di bank tersebut, kemudian 5 menit saya masuk mobil, saya menerima WhatsApp, dia mengancam saya akan memprodeokan saya apabila saya membalik nama sertifikat yang telah saya bantu tebus. Sebenarnya skenarionya tidak seperti itu, tapi ini yang dia lakukan. Oke, tidak apa-apa, karena sudah terlanjur masuk dalam jebakan, kita mainkan. Yuk. Oke, FR, saya sudah terlanjur masuk ke jebakan kamu, dan saya akan meladenin kamu sampai selesai, ya. Tidak ada kata menyerah. Nah, bagaimana cara membedakan sertifikat seorang mafia? Di tangan saya 2 sertifikat yang atas nama yang sama, lokasi yang berbeda, tetapi ya cara permainannya dua-duanya sama. Jadi setiap sertifikat ini sudah ada rekor bank 5-6 bank. Jadi bagaimana si mafia ini mempergunakan sertifikat untuk memperoleh uang easy money, ya, dan tentunya tanpa perlu capek-capek membayar. Oke, tonton saya sampai habis ya. Nah, sertifikat ini pada tahun 2005 beralamat di Villa Esal di Geraha Taman. Kalau nilai aset di Geraha Taman kira-kira 6 miliar 7 miliar ya, untuk luas tanah yang ada di sertifikat ini. Kemudian pada tahun 2005 kronologisnya bagaimana mafia ini bekerja, saya kasih tahu. Pada tahun 2005 sertifikat ini diagunkan di Bank Panin dan mendapat pinjaman setidaknya kalau aset 6 miliar setidaknya dapat 3 miliar. Nah, setelah diagunkan sama FR mendapat cairan dana dari Bank Panin, si FR ini sengaja tidak mau membayar. Jadi dia hanya mencicil 1 atau 2 kali kemudian dimacetkan. Artinya dia telah mendapatkan uang free money dari si Bank Panin ini. Nah, setelah berjalannya waktu macet, nah si pastinya Bank Panin nggak tinggal diam dong. Bank Panin akan melelang. Nah, pada tahun 2008 dia menemukan calon korbannya, atau bukan korban ya, yang sudah korban ya, untuk menebus sertifikat. Bisa itu funder, bisa itu ya orang biasa yang memang punya duit dan mau membantu dia menebus sertifikat. Pastinya di backup dengan kesepakatan sebelum menebus. Tapi tunggu, si FR ini sangat lihai. Dia akan membuat celah ya waktu membuat kesepakatan itu. Kenapa dia bisa membuat celah? Karena di sebelahnya dia ditemanin oleh lawyernya, ya. Lawyer ini cukup lihai. Kelihatannya mereka berdua ini adalah sindikat. Nah, pada tahun 2008 ditebuslah, mungkin menemukan funder ya yang menebus atau penolong. Dan pastinya orang ini yang menolong ini melalui hal yang sama seperti yang saya lakukan, diancam dan dilaporkan serta diperdatakan, dilaporkan pidana dan perdata ya. Ini yang saya alami saat ini. Nah, mungkin karena ini orang takut atau gimana sehingga bisa aja menyerah dan berdamai dengan dia, pastinya mengalami kerugian besar ya, sehingga sertifikat ini kembali lagi kepada FR. Ya, ini terjadi di Oktober 2008. Kemudian pada Juli 2009 dia masukin lagi ke bank ya.
Kira-kira 6-7 bulan kemudian masukin lagi ke bank Mandiri, dapat uang isi money lagi 3 miliar setidaknya ya. Nah kemudian dia dengan modus yang sama, cuma cicil 1-2 kali, macetin. Nah kenapa kok dia masih bisa masukin ke bank lagi, padahal kan dia sempat macet. Tunggu dulu. Waktu dia macet dan ditebus, ada surat pelunasan, otomatis BI checkingnya menjadi clear, sehingga dia bisa masuk lagi ke bank berikutnya. Nah pada tahun 2010 masuk lagi ke Mandiri, kemudian dimacetin lagi. Tahun 2011 dia 1 tahun kemudian menemukan penolong untuk menebus sertifikat ini. Dan pastinya penolong mengalami hal yang sama seperti aku, dan nggak tahu gimana akhirnya sertifikat ini kembali lagi ke si mafia FR ini. Oke, pada tahun 2011 ya, baru ditebus Juni 2011. Kemudian pada bulan Juli, 1 bulan kemudian dia masukin ke bank lagi. Keren nggak? Dapat isi money lagi 3 miliar men. Gila ya, saya baru tahu cari uang kayak gitu gampang. Kemudian dia masukin lagi, dapat 3 miliar lagi, dia macetin lagi. Setelah macet ya, oke, tunggu dulu kalau ada informasi bank akan melelang. Dia mencari pendananya lagi untuk membantu menebus sertifikat ini. Kemudian pada tahun 2014 bulan Februari, ditebuslah aset ini. Mungkin ya nggak tahu korban siapa lagi ya yang menjadi korban dia. Nah pasti melalui hal yang sama, kena mental, diancam, dipidana, diperdatakan, sehingga sertifikat ini kembali lagi kepada si FR ini. Keren sekali kamu FR ya. Nah setelah Februari ditebus, 2014 bulan Maret, April, 2 bulan kemudian masukin lagi ke bank Rakyat Indonesia, dapat lagi 3 miliar. Aduh, keren. Kita mesti belajar nih ya dari si FR ini. Nah, tapi jangan untuk berbuat jahat ya. Biarkan aja FR ini nanti kena karmanya kok. Tunggu kamu FR ya. Nah, kemudian 2014 bulan Maret ya, baru Februari ditebus, bulan Maret dia masukin lagi ke bank BRI, dapat lagi 3 miliar. Dia kemudian macetin lagi, bayar 1 kali 2 kali seperti biasanya. Kemudian pada tahun 2018 nih, agak lama nih, biasa memang BRI agak lama melelang. Ketemu lagi orang yang membantu dia menebus 2018, dan ya tebus lagi. Nah pasti orang ini juga melalui drama kayak saya nih ya, diancam lagi. Kemudian balik lagi sertifikat ini kepada si FR lagi. Setelah ditebus 2018, baru bulan April loh, bulan 7, 3 bulan kemudian masuk lagi ke bank, dapat duit lagi 3 miliar. Jago. Keren banget kamu FR. Masuklah ke BPR Olimpindo ya. Setelah macet lagi 1-2 bulan dia bayar, 2 kali doang bayar ya. Macet lagi, kemudian BPR Olimpindo melelang dan dia mencari lagi penolongnya, yaitu saya. Saya kena jebakan Batman ya. Lelah, kena mental iya, tapi akan saya hadapi kamu ya. Mudah-mudahan saya adalah orang yang terakhir jadi babat habis kelakuanmu ya FR. Secantik-cantiknya tupai melompat, jatuh juga. Oke. Kemudian saya membantu tebus. Setelah 5 menit kemudian saya masuk mobil, si FR mengancam saya akan perdatain dan pidanain saya. Dan itu yang dilakukannya sekarang. Saya menjadi terlapor dan rekan saya oleh FR ini. Kita lanjut ke bab 2, ke part 2.
ada cerita menarik lagi dari